Jadi permasalahan yang terjadi di masa kita hari ini adalah sebahagian saudara kita berkata bahwa zikir setelah solat itu tak ada dalil. Bahkan ada yang berani berkata bahwa zikir ini bid'ah, tak ada. Jadi ya wajarlah ketika ada orang berkata tak ada, mungkin karena dia masih belum paham, belajar agamanya pun belum terlalu dalam. Tak masalah. Tapi alangkah sedihnya terkadang kita sudah beramaliyah membaca zikir setelah solat itu dengan suara keras. Ada yang berkata bahwa itu amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Ini hanya terima ni. Kenapa? Ini ada hadisnya, insyaAllah kita sampaikan dan saya simpulkan dalam kertas. Ya, saya simpulkan kertas yang nanti kita akan membahas. Ternyata di sisi lain ada yang berpendapat boleh membaca zikir setelah solat dengan suara keras, ada yang berkata tidak boleh. Tapi sebelum kita bahas secara rinci, saya ingin katakan membaca zikir dengan suara keras setelah solat itu khilafiyah ulama. Khilafiyah ulama. Jadi kita baca zikir dengan suara keras, maka tidak boleh kita menyalahkan orang yang setelah baca zikir dengan suara keras itu kita katakan tidak ada dalil. Demikian juga orang yang setelah baca zikir setelah solat tidak baca zikir suara keras, menyalahkan orang yang baca zikir suara keras, tak boleh. Nah sekarang karena waktu kita sangat mepet sekali, waktu kita setengah jam lagi, maka saya akan utarakan beberapa hadis dari pihak yang berpendapat bahawa setelah solat baca zikir keras itu tidak boleh, dan setelah itu kita akan bahas hadis yang lain yang mengatakan boleh membaca suara keras setelah zikir. Pertama, saya ingin sampaikan Nabi pernah mengerjakan dua-duanya. Inti ini. Nabi pernah melakukan dua-duanya. Pernah setelah solat beliau zikir tidak baca dengan suara keras. Pernah beliau solat setelah solat baca zikir dengan suara keras. Berarti ada dua jalan hadis. Pertama, kita akan mengambil pendapat orang yang mengatakan setelah solat itu tidak boleh baca zikir dengan suara keras. Dengan alasan ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang itu. Nah, salah satu ayatnya itu berasal dari surat Al-A'raf. Atau surah Al-A'raf ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Jadi di sini kita disuruh berdoa dengan suara yang lembut dan rendah hati. Berarti ulama ada sebahagian mengambil pendapat ayat ini lalu menyimpulkan kalau begitu setelah solat itu harus suara lembut. Suara lembut artinya suara yang mengeluarkan sedikit, bukan diam. Benar? Benar kan? Okey, satu. Kemudian para alim ulama mengambil pendapat yang lain daripada Al-Quran benar, dari hadis yang lain. Dulu, dia cerita maksud. Ada Abu Musa pernah bersama Nabi berangkat ke suatu peperangan. Jadi di pertengahan jalan itu para sahabat keras-keras mengucapkan La ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi keras. Sahabat sambil berangkat perang di tengah jalan itu Allahu Akbar, keras-keras. Benar kan? Takbir. Lalu ketika itu Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, irbi'u ala anfusikum." Wahai manusia, manusia itu maksudnya
sahabat yang ikut perang bersama Nabi. Jadi kata Rasulullah, wahai manusia, dipelankan sedikit suaranya. Pelankan olehmu ala anfusikum, atas dirimu, la tad'una as-samma wala ghaiban, dan janganlah engkau berdoa kepada Tuhan yang seolah-olah Tuhan itu tuli. Tuhan itu tidak tuli. Ya? Wala ghaiban, dan Tuhan itu tidaklah gaib, tidaklah hilang. Dia ada. Seolah-olah Rasulullah ingin berkata bahwa kalau ingin bertakbir, ingin mengucapkan zikir, maka dengan suara yang jangan keras. Suara lembut saja. Sudah. Ada banyak dalil yang ingin disampaikan, tapi dari sini saja kita sudah mengambil kesimpulan kalau begitu ada ulama berkata berzikir dengan suara keras setelah sholat itu tidak dibolehkan. Itu sebahagian ulama. Nah, sekarang kita yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu beramaliyah setelah solat baca zikir keras-keras, adakah ada dalil? Mana leh? Jadi pakai lomboh dua buah pendapat. Nya kalau tulis mendung, saya tulis semua, saya rangkum dari kitab-kitab, saya tulis. Kenapa saya ambil dua pendapat? Karena saya melihat ada dua pendapat. Kalau tidak ada pendapat lain, saya tidak tulis. Nah, saya utarakan. Sekarang, ada orang bertanya, Tengku, apa hukumnya orang yang setelah sholat baca zikir keras? Bid'ah atau tidak? Kalau ada orang yang berkata bahwa setelah sholat itu baca zikir dengan keras bid'ah, maka dialah yang bid'ah. Kenapa? Karena hadisnya ada. Kalau ada orang berkata bahwa setelah solat baca zikir keras-keras itu tidak ada dalil, maka dia termasuk orang jahlul murakkab. Jahlul itu menurut bahasa Arabnya ya bodoh lah, tak ada ilmu. Hati-hati. Maka siapapun yang berkata sesat, bid'ah terhadap orang-orang yang membaca zikir keras setelah solat, maka dia termasuk orang yang bersalah. Kenapa? Hakikatnya ada dalil yang berkata, yang menyampaikan kepada kita tentang boleh kita baca zikir keras setelah solat. Hadis pertama, kata Rasulullah, ya, dengan riwayat Imam Ibnu Zubair bin Awam. Saya bacakan hadisnya. Kata Rasulullah, kata Imam Zubair, idza sallama min salatihi. Nabi Muhammad kalau sudah salam, ini riwayat Nabi Muhammad. Rasulullah kalau sudah salam solat, min salatihi, idza sallama min salatihi. Apabila Nabi Muhammad setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka kata Rasulullah ketika itu, kata Ibnu Zubair, qala bisautihil a'la. Qala bisautihil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la haula wa la quwata illa billah. Itu riwayat Imam Ibnu Zubair bin Awam. Nyamuno. Nabi waktu semayang, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, bisautil a'la, langsung mengeluarkan suara yang keras. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la haula wa la quwata illa billah. Inilah dasar dalil amaliyah kita baca zikir keras setelah solat. Ternyata ada dalilnya. Pak dalil dengku yang kena mana? Jelas itu dilihat langsung oleh riwayatnya daripada Imam Ibnu Zubair. Ibnu Zubair yang seorang bu, yang ke Zubair bin Awam. Zubair Awam itu salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya? Anaknya bernama Abdullah bin Zubair. Sudah. Berarti dalil dengku-dengku bahwa kita baca zikir keras setelah solat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang benar ya? Satu. Hadis itu sahih atau tidak? Saya tulis di sini. Nya waktu lo baca hadisnya, lo minta riwayat hadis. Waktu saya baca hadis ini, saya cari riwayatnya. Ternyata hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim di dalam kitab beliau bernama
kitab Al-Masajidu wa Mawaqi'us Shalah. Ya, benar. Jadi hadis ini terdapat dalam karya Imam Muslim, namanya Al-Masajidu wa Mawaqi'us Shalah. Itu nama kitabnya. Berarti hadis ini bukan palsu, bukan dhaif. Berarti hadis ini sahih. Yang kabareh berarti yang tengok punya merumpak urang hai. Salah. Kau baca kerah-kerah tak tu zikir le sembahyang. Hana baik keun hana, jangan bilang-bilang tidak, dalilnya jelas ada riwayat daripada Imam Ibnu Az-Zubair. Ya, benar kan? Kenapa saya harus jelaskan ini? InsyaAllah itu bab penutupan terakhir saya akan jelaskan efek. Kenapa sih kita harus jelaskan ini? Banyak sekali efek orang yang membidah-bidahkan orang yang membaca zikir keras setelah solat. InsyaAllah nanti akan tambahnya. Ya, sudah. Satu. Yang kedua, ada nggak Tengku pendapat yang lain yang berkata yang memberi dalil pada kita zikir setelah solat dengan suara yang keras tu selain daripada hadis di atas? Ada. Riwayat daripada Imam Ibnu Abbas. Jadi ada orang datang kepada Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang tahu Tengku? Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang hanya sebentar jumpa dengan Nabi. Menurut bahasa katanya, Nabi mau meninggal, beliau masih kecil. Ya, ibarat 4 tahun begitulah umurnya ya, Ibnu Abbas. Sudah. Ada orang datang kepada Ibnu Abbas. Bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, apakah Rasulullah dan sahabat-sahabat dulu setelah solat zikirnya keras atau tidak keras? Ya, ini tanya langsung Ibnu Abbas kan. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, inna rafa'as sauti bizikri. Sesungguhnya ya, dulu para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW itu mengangkat suaranya. Inna rafa'as sauti, mengangkat suaranya. Mengangkat suara berarti suara keras. Hatta yansarifun nas, sehingga ketika itu sahabat-sahabat juga mengikut mengeraskan suara. Kapan? Minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika itu setelah habis solat 5 waktu, minal maktubah. Dalam hadisnya dikatakan maktubah. Minal maktubah berarti semayang 5 waktu. Berarti dia tak cukup kesimpulan, boleh kita ambil kesimpulan setelah habis solat 5 waktu, para sahabat dan Nabi Muhammad juga pernah ditemukan beliau membaca zikir setelah solat dengan suara yang keras. Jadi sudah kita bahas, Imam Ibnu Zubair sudah ada, yang kedua riwayat daripada Imam Ibnu Abbas. Baik, bab hadisnya sahih dengku. Sekarang kan banyak sekali orang kadang minta cari hadis itu akan hadis palsu. Nah, belum merumpuk bab media mana? Nah, ada kita dapati di media orang berkata itu kan hadis yang disampaikan Qabibi hadis dhaif, hadis palsu. Orang ini tak melihat ceramah yang saya sampaikan itu enggak dilihat dari awal. Yang lagi contoh bab malam yang kan ada bahas masalah Maulid. Minggu kemarin kita sudah membahas masalah Maulidur Rasul, ya kan? Kurang apa coba saya jelaskan? Ahli hadis saya jelaskan pendapatnya, kitabnya, hadisnya sahih atau tidak. Ada orang komen di Facebook dia bilang itu hadis dhaif. Nah, ini kan namanya bagaimana ya? Kita kalau sudah sampaikan sesuatu yang sahih, setidaknya wajib kita terima. Ini dia tidak ditulis dhaif. Maka dalam hal zikir ini pun saya kutip bukan hadis dhaif di sini. Saya kutip langsung ada kitabnya dan langsung status hadis yang dapat diterima. Hadis sahih, termasuk hadis riwayat daripada Imam Ibnu Abbas. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Di mana Tengku lihat itu? Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan dinukil oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu kan?
ahli hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis. Dia kutip hadis ini di dalam kitab beliau bernama Al-Fathu. Benar kan? Jadi ayah-ayah dan tuan hormati, jamaah-jamaah semua yang ada di online, kajian yang saya sampaikan ini selalu saya sebutkan hadisnya, selalu saya sebutkan referensinya, dan selalu sahih insya-Allah hadisnya. Kecuali nanti kita membahas tentang masalah amaliyah. Nanti ada kita masukkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu bukan hadis palsu, luruskan macam. Hari ini banyak orang ketika melihat, memandang hadis dhaif seolah-olah hanya dah pakai hadis dhaif, enggak boleh pakai. Oh, salah itu. Hadis dhaif itu boleh kita pakai sebagai amaliyah, tidak bisa dijadikan hukum, dan boleh kita pakai sebagai amaliyah dan bisa dijadikan hukum. Ada dua hadis dhaif. Pertama, hadis dhaif yang hanya bisa dipakai amaliyah, tak bisa jadi hukum. Yang kedua, hadis dhaif yang bisa dipakai untuk amaliyah dan jadikan hukum. Contoh, hadis dhaif yang tidak bisa kita jadikan hukum tapi bisa dipakai untuk amaliyah adalah hadis fadailul amal, tentang keutamaan amal. Solat di malam Lailatul Qadar, malam ini itu nanti Allah akan kasih surga dan seisinya. Itu hadis dhaif sebahagiannya. Tak bisa jadikan hukum. Hukum bagaimana? Tidak bisa jadikan istidlal hukum, tapi bisa diamalkan. Tuh begah yang kuah bibi, kau begah yang. Itu pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sebutkan kitabnya Fathul Bari, coba lihat di Fathul Bari itu ditulis oleh beliau. Nah, itu hadis dhaif. Yang kedua, ada hadis dhaif yang bisa dijadikan hukum. Contoh, may yuridillahu bihi khairan fayufaqihu fid din. Nah, barang siapa mayuridillah, orang-orang yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi hamba baik, itu adalah fayufaqihu din. Hamba itu dipahami dalam agama. Kalau Allah ingin menjadikan seorang hamba itu baik, Allah jadikan hambanya itu faham dalam agama. Itu tengku hadis dhaif. Bisa jadi hukum? Bisa. Dari mana jadi hukum? Ketika dicek, diteliti, hadis ini banyak riwayatnya. Ini contoh masa. Contoh. Dan tuan Nabi masa contoh apa? Nadu ina tirawra. Maka kalau kita sampaikan mayuridil biha khairan fayufaqihu fid din. Yang dengar berapa? 4 orang yang dengar. Dari 4 orang itu nanti dia sebarkan ke pasar. Tadi saya baru dengar hadis baru dari Nabi. Dari pasar itu dia dengar, dia sampaikan ke orang lain lagi. Terus jalan. Di mana putusnya hadis dhaif itu? Nanti pada riwayatnya terputus. Sudah. Hadis dhaif, kalau dia satu riwayat saja berdiri, maka tidak bisa jadi hukum. Tapi kalau ada riwayat lain, ini ada, dikumpulkan, naik derajatnya menjadi hadis hasan namanya. Jadi hukum. Ini ilmu hadisnya insya-Allah itu kita bahas. Kita akan bahas ya khusus mengenai tentang ilmu hadis dhaif. Hadis Ibnu Abbas ini saya ambil dari kitab Syekh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya kitab Al-Fathu. Itu riwayat daripada Imam Sahih Bukhari. Titik sampai di situ. Saya tak banyak sebutkan hadis, yang jelas saya sebutkan beberapa saja. Kalau begitu, kita ambil kesimpulan. Orang yang baca zikir keras setelah solat lalu dia katakan tidak boleh, itu ada dasarnya. Sudah? Ada dasarnya. Berarti dia hanya tak bantah, ada dasar. Ya? Coba buka nanti surah Al-A'raf, itu tertulis bahwa kata Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri. Kata Allah, berzikirlah kepada Tuhanmu ya dalam jiwamu dengan tadarru, rendah hati, wa khufyatan, dan suara yang pelan, dunal jahri, jangan dikeraskan suara. Surat Al-A'raf ayat 205. Ulang itu.
Tajuk kesimpulan, kita ambil kesimpulan dari kajian singkat ini. Pertama, saya ingin sampaikan bahawa kalau ada orang yang solat, setelah solat dia baca zikir pelan, lalu dia katakan zikir keras tak boleh, ada dah dalil. Yang kedua, kalau ada orang yang baca zikir setelah solat dengan suara yang keras, lalu dia katakan ini sunnah, maka itu juga ada dalilnya. Sudah sampailah dua hadis ke tempat kita. Dino, permasalahannya adalah yang mana yang kita ambil? Ke mana? Mana? Tengku, dalilnya ada. Satu mengatakan suara tak keras, satu mengatakan suara keras. Bagaimana cara mengambilnya? Pertama, mufakat katanya mandum. Kita bersepakat dalam majlis, dalam masjid atau BKM semua, apa yang kita katakan? Di sini masjid ini setelah solat harus baca zikir keras. Berarti sepakat. Bagaimana sepakatnya? Ketika ada orang datang, lalu dia mengatakan, orang yang datang itu yang mengatakan bahwa zikir tidak boleh keras, maka dia wajib menghormati orang yang dalam masjid zikirnya keras. Nah, berarti kan? Karena di Aceh ini banyak sekali orang yang beramaliyah baca zikir keras setelah solat, maka orang-orang yang tidak baca zikir yang keras itu wajib menghormatinya. Nah, benar. Jadi tergantung amaliyah akhirnya. Kemana ya? Begitu di Aceh kan sampai benar kan? Nah, sejak dulu kita sudah baca zikir keras setelah solat. Nah, maka orang-orang kalau datang nggak boleh memfitnah, nggak boleh menghina, nggak boleh katakan sesat, nggak boleh mengatakan bid'ah. Dia wajib menghormati. Getanya menancit ayah. Singoh punya getanya tajak aku dia Mekah. Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah. Mekah, Madinah tidak ada baca zikir keras, nggak boleh kita buat keras. Wajib menghormati orang yang ada di sana. Nah, itu kan berganti-ganti. Dulu di masa Imam Nawawi Al-Jawi, Mekah dan Madinah itu mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau sekarang kan sudah Hambali ya. Jadi berganti-ganti itu Makkah Madinah. Makkah Madinahnya Hanafi hiranya, dia memang harus begitu. Karena di situ berkumpul semua mazhab, Hanafi, Maliki dan seterusnya. Nah, tapi ada mayoritasnya. Jadi itu pesan pertama. Yang kedua, kalau sudah begitu kita tahu dalilnya, jangan saling menyalahkan. Tak boleh. Kita ini umat Nabi Muhammad, kita ini punya ilmu yang Nabi Muhammad turunkan. Apa itu? Saling menghormati. Tak boleh membid'ahkan. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua dalil yang dapat disampaikan berkenaan tentang zikir boleh keras setelah solat dan zikir tidak boleh keras setelah solat. Nah, jadi tengok punya nurun tru. Ilun tetap nak setuju apa pu pegah ku ibu. Pokoknya ilun atalun. Awaknya terserah betul benar. Oh, itu enggak boleh. Kita di majlis ini baca zikir keras. Ada orang datang bilang tak boleh. Itu dia tidak menghormati hadis Nabi. Kata Rasulullah, "Idza ahadukum ikhtilafan, jika engkau berkhilafiyah, fa alaikum bisawadil adam, pilih yang mana yang mayoritas." Okey, di Aceh mayoritas tu baca zikir setelah solat dengan keras, berarti ikut. Di Aceh mayoritasnya apa? Mazhab apa? Syafi'i, berarti wajib ikut. Dan seterusnya. Nah, maka jemaah dirahmati Allah, yang kena dapat tuan sampaikan. Nah, berkenaan tentang zikir keras dan zikir yang jadi mana? Maka tuan, kenapa saya sampaikan perbedaan pendapat ulama? Ada sebahagian kita yang terlalu ego. Dia sebutkan dalil tentang zikir tidak keras. Itu aja dia sampaikan. Yang satu lain tidak. Ini yang bahayanya. Anjir benar dia. Menyunah khilafiyah tak sampaikan. Menyuhana tak sampaikan cik. Maulid Nabi ada khilafiyah? Enggak ada. Maulid Nabi hanya khilafiyah tunggu. Minggu kemarin kita bahas tentang Maulid Nabi. Saya bahas tentang orang yang menyetujui Maulid Nabi. Waktu saya baca, saya cari orang yang tidak setuju, enggak dapat. Enggak dapat bagaimana? Dari kalangan ahli hadis dan kalangan para alim ulama salafus soleh. Enggak dapat. Benar? Benar cara.
Sama lagi tahlil sih. Mengirimkan doa kepada mayit itu khilafiyah. Ya. Kalau Imam Syafi'i berkata sampai pahalanya apabila disebut nama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah khususan li abaina, khususan li Abdullah. Nyantru. Imam Syafi'i berkata kalau sebut nama sampai. Ada yang mengatakan tidak sampai. Kenapa? Tidak disebut nama.